Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok praktikum 3, praktikum paralel 3 kelompok 11, mata kuliah bisa pengalaman pengguna ingin melakukan progress report dari proyek DPP kami. Ya, dari anggota sendiri ada Aldi Pramudia, ada Emi Purnawadi, ada saya sendiri Muhammad Fadil dan Ifadim Zaki. Next. Oke. Jadi buat mengawali semua ini kami akan membahas mengenai topik dan tujuan terlebih dahulu. Jadi topik yang kami angkat itu sendiri AI Code Editor, COPSCAN. Nah, contohnya AI Code Editor tuh kayak One Compiler, kayak Premise, kayak apa namanya Cursor gitu. Atau yang AI yang bakal membantu kita buat menulis, menjalankan dan membagi kode program kita gitu. Yang mana tujuan dari proyek kami ini itu ada beberapa. Yang pertama itu buat menciptakan AI Code Editor yang lebih intuitif, yang mana tuh bisa lebih dipahami oleh pengguna gitu. Terus yang kedua kita bisa memperbaiki kekurangan dari AI Code Editor yang kelompok kami analisis gitu. Kan kami menganalisis 4 software ya, buat jadi patokan. Nah itu 4 kekurangan yang ada di 4 software itu bakal kami atasi di project kami ini. Kalau kami membuat AI Code Editor yang lebih tampilan yang lebih nyaman dilihat dan estetik gitu, dengan memperkenalkan kognitif pada tampilan programnya. Dan juga kami menyediakan interaksi yang lebih netral dan kontekstual. Oke, lanjut. Nah, kita mau mulai dari analisis software-nya. Yang pertama itu, tadi kalau kelompok kami itu menganalisis 4 software. Yang software pertama itu ada Newcom, yang mana tuh dia juga termasuk, dia juga merupakan salah satu code editor. Dari positif sendiri, dia itu banyak jenis compiler dan jenis tools-nya. Misalkan di bahasa pemrogramannya banyak, dan banyak tools buat mendukung apa namanya code editing kita gitu. Tapi di sisi lain, dia itu banyak tombol navigasi yang terlalu mengganggu user lah. Dan juga dia ada iklan. Nah ini iklannya kan pasti sangat mengganggu untuk user ini. Dan, dan juga website ini terkadang sulit buat dipakai oleh orang yang awam soal coding gitu. Lanjut. Yang kedua itu ada JDoodle. Nah, untuk JDoodle sendiri itu hemat tampilannya itu lebih minimalis lah. Dan juga penggunaan warnanya itu pas dan kontras pada tombol-tombol yang ada. Tapi di sisi lain, warna ya, memang kontras tapi nggak semua pada pada semua tombol gitu. Dan juga warna pada kodenya itu yang kurang kontras. Kayak apa namanya, backgroundnya putih tapi teksnya kurang hitam gitu. Dan dia itu sulit buat menggunakan fitur AI-nya. Jadi dia nggak ramah buat pengguna yang awam gitu. Lanjut. Nah, lalu yang ketiga ada One Compiler. Positifnya itu One Compiler itu dia pakai penggunaan warna yang benar-benar kontras buat kodenya gitu. Yang mana latarnya hitam dan warna teksnya itu putih. Dan juga pendapatan layoutnya itu memudahkan buat pengguna buat memahami cara kerja dari website ini gitu, buat memenuhi kebutuhan mereka. Tapi negatifnya, dia itu kurang banget, kurang informasi pada beberapa tombol fitur. Kayak ada beberapa tombol itu yang kurang dijelasin nih tombol buat apa sebenarnya. Dia juga itu dia kurang kontras di warna di beberapa tombolnya gitu. Gak semua, tapi di beberapa tombol itu kurang kontras. Lanjut. Nah, yang terakhir itu kami punya apa namanya website yang aplikasi yang ada Cursor. Nah, di positifnya itu dia mirip banget sama VS Code. Kan VS Code kita udah sering pakai ya, jadi kita udah familiar lah sama Cursor ini. Dan kita bisa nentuin apa yang kita gunain modelnya. Tapi negatifnya dia terlalu kompleks untuk dilakukan programmer aktif, yang mana berarti dia nggak ramah buat user yang awal, dan juga terlalu mirip sama VS Code. Jadi dia nggak punya ciri khas gitu. Nah, dari analisis kami itu, kami bakal ngambil yang One Compiler sama ChatGPT. One Compiler itu buat tata letaknya, dan ChatGPT buat navigasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait hasil wawancara dan juga hasil penelitian kami dari responden-responden, yang mana di sini kami kelompokkan ke empathy map, yang mana kami simpulkan di sini mereka banyak mendengar bahwa jawaban dari AI compiler itu suka ngaco dan tampilannya tuh mirip tiap macam AI, jadi tidak punya ciri khas. Kemudian eh, dari yang mereka katakan dan mereka lakukan yaitu menggunakan AI biar cepat selesai tugas dan suka belajar memateri melalui AI. Dan kemudian dari yang mereka sering lihat yaitu suka dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan.
Kemudian dari yang mereka pikir dan mereka rasakan yaitu mereka tuh sangat terbantu banget dengan adanya AI karena mempercepat pengerjaan tugas. Nah, pain yang mereka rasakan yaitu tidak ada fitur pin lewat chat, jawaban kadang suka error. Nah, tapi gain atau kelebihannya yaitu mereka suka sama fitur yang bisa kustomisasi tampilan atau respon AI. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dari empathy map yang sudah kami buat, kami menyimpulkan user persona, yang mana di sini kami membuat user persona dengan nama Izat, dengan usia 20 tahun, dan asalnya dari Bogor, pekerja mahasiswa. Bagaimana ini? Dia ini adalah seorang mahasiswa ilmu komputer yang dia ini aktif berkuliah, aktif juga ke mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan seperti kepanitiaan dan organisasi. Namun dia itu kemampuannya dalam apa tuh kuliah itu biasa-biasa saja, tidak begitu apa advance dalam eh, coding gitu. Nah, PlayStation-nya makanya dia tuh beberapa kali menggunakan AI untuk membantu dia dalam belajar. Nah, kemudian dia tuh punya frustration yang mana dia itu dalam penggunaan AI dia tuh mendapat error dari kode. Kemudian tampilan yang kurang menarik bagi dia, hasil AI yang kurang memuaskan, jawaban terlalu panjang atau mungkin terlalu dikit dan sulit dipahami dalam defaultnya. Kemudian yang dia butuhkan adalah tampilan AI yang lebih bagus lagi. Kemudian jawaban AI yang lebih presisi dan sesuai, dan jawaban AI yang lebih simpel dan mudah dipahami. Nah, dari itu kami buat problem statement bahwa Izzat nih butuh AI code editor yang lebih paham konteks, supaya tidak selalu merombak kode secara keseluruhan. Kemudian, Izzat ingin AI yang bisa memberikan referensi tambahan dari berbagai sumber agar pembelajaran lebih mendalam. Kemudian, Izzat menemukan AI yang lebih presisi dalam memberikan jawaban. Kemudian, Izzat menginginkan tampilan AI yang lebih menarik dan tidak membosankan. Oke, lanjut. Oke, di sini kami membuat user journey, yang mana personanya itu adalah Izzat, skenario dia tadi sudah background yang sudah saya jelaskan dan goalsnya itu adalah memahami algoritma suatu program ya, dan kompleks secara mendalam dan bukan hanya sekedar mendapatkan kode yang sudah jadi. Nah, di sini Journey fase ini fase dia yaitu adalah sebelumnya itu dia mencoba memahami algoritma sendiri, kemudian dia masukkan pertanyaan ke dalam AI code editor, kemudian dia menganalisis dan mengonfirmasi jawaban yang diberikan AI. Nah, setelah itu dia memahami algoritma secara mendalam. Kemudian action yang dia lakukan untuk dalam journey itu yaitu memutuskan menggunakan AI code editor untuk mempermudah pekerjaan dia. Kemudian dia memberi AI-nya setelah dia masukkan pertanyaannya itu dia AI yang akan beri jawaban, tetapi AI itu sudah dipahami. Kemudian dia meminta AI untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Dan kemudian AI itu telah memberikan penjelasannya dan dia pun memaham algoritma dari yang sudah dijelaskan oleh AI. Kemudian di dalam pikirannya itu sebelum dia menggunakannya, dia itu pikir kenapa algoritma yang dia kerjakan ini sulit sekali dipahami. Nah, saat itu saat dia menggunakan AI editor, dia berpikir bahwa semoga AI ini bisa menjelaskan algoritma dengan baik. Kemudian dia merasa responnya itu bingungan dan setelah dikonfirmasi dia paham juga. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, emotion dari Journey yang dilakukan itu adalah sebelumnya dia tuh merasa bingung saat dia sebelum menggunakan editornya. Kemudian dia frustasi dan juga penasaran. Dan kemudian dia tuh lega dan bersyukur setelah menggunakannya. Nah, opportunities dari ini adalah itu tuh terlalu teknis dan memberikan jawaban sehingga itu bisa diperbaiki. Kurangnya integrasi referensi tambahan dan tidak ada fitur anotasi pada kode yang diberikan AI. Nah, pengguna masih harus mencari sumber lain ketika jawaban AI itu kurang bagus dan juga kurangnya fitur reward chat atau catatan interaktif. Nah, area of responsibility-nya itu adalah tim pengembang bisa menyediakan fitur anotasi dan juga bisa menyediakan referensi dokumentasi yang bisa menjadi jawaban AI. Kemudian, tim pengembang juga bisa menggunakan fitur reward percakapan agar pengguna bisa mengakses kembali jawaban tanpa harus bertanya ulang. Oke, selanjutnya yaitu lanjutnya oleh rekan saya, Emi. Kepada Emi, dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan HOM atau How Make We. Di sini HOM-nya ada solution dan description. Di sini HOM-nya ada bagaimana cara agar AI dapat mengingat konteks percakapan sebelumnya dan pertanyaan dan hasil sebelumnya dapat diakses kembali. Di sini solusinya history pada chat, nah, memungkinkan pengguna untuk menelusuri kembali riwayat chat. Selanjutnya search bar memungkinkan pengguna cepat untuk menemukan riwayat chat dengan kata kunci tersebut. Nah, selanjutnya solution selanjutnya itu bookmark. Di sini deskripsinya memungkinkan
pengguna menyimpan riwayat chat pada suatu lokasi sehingga mudah untuk diakses. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengubah tampilan pada AI agar lebih menarik, interaktif, dan memudahkan pengguna untuk menyelesaikan urusan mereka. Di sini solusinya kembali lagi ada Head UI yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan tampilan UI untuk mengurangi distraksi. Selanjutnya itu navigasi ke pengaturan dan profil pengguna, memungkinkan pengguna dengan mudah untuk berpindah ke halaman pengaturan atau profil. Selanjutnya personalisasi, yaitu memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan chat dengan selera mereka. Oke, selanjutnya di sini ada crazy egg, ada 2x2 matrik. Di sini impact-nya di sini ada antar muka, tampilan antar muka yang kontras, responsif dan menarik bagi pengguna. Untuk low effort-nya di sini saya akan mengambil satu-satu dari ini karena waktu tidak akan memungkinkan untuk menjelaskan semuanya. Di sini ada opsi yang low effort-nya, ada opsi pemilihan tema sesuai dengan referensi pengguna. Nah, selanjutnya untuk bisa ke slide selanjutnya. Nah, di sini Crazy Egg. Dari HM, HM, HMW yang kita buat, di sini masing-masing dari kita telah membuat Crazy Egg yang telah dibuat dalam praktikum tersebut. Di sini fitur-fitur yang ada di sini telah menerapkan apa yang terjadi, ya, apa yang ada di HMW. Selanjutnya, mungkin biar mempersingkat waktu, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Oke, bagian saya adalah bagian mockup. Kita langsung aja loncat ke Figma. Oke, jadi kita adalah sebuah programmer. Kita bayangin ke programmer, kita ada GitHub, ada Google. Semua orang ada Google. Oke, kita GitHub. Karena kita programmer. Pertama kita bisa pilih bahasa di sini. Ada C, ada C++, ada Python. Tapi karena ini print Hello World, itu obviously Python. Oke. Nah, terus itu kita bisa run kodenya. Dan kita bisa download kode. Oke. Setelah itu, kita bisa pencet logo jangan lagi. Pencet ini, GTI, silakan. Ini untuk menambah sebuah file dan kita bisa hide UI juga di sini dan terus kita bisa munculkan AI-nya, show UI lagi dan kita bisa munculkan AI dengan menekan tombol ini. Dan di sini kita kelihatan sekali ini adalah sebuah apa namanya? Chatbot. Kita bisa tambah juga obrolan baru dan kita juga bisa bookmark chat-chat kita. Terus kita lihat ke kita hide lagi UI-nya ke settings. Nah, oke, pertama. Di bagian settings, kita bisa mengganti tema. Terus kita bisa ganti bahasa websitenya juga. Dan kita bisa edit profil kita. Dan kita simpan perubahan, misalnya kita udah ganti semuanya, terus kita keluar. Oke. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, buat dari rencana uji pengguna dari kelompok kami, sebenarnya sasaran pengujiannya kami akan menguji kepada responden yang sempat kami wawancarai. Kan wawancara kami ada 10 orang, nah kami bakal menguji ke 5 orang lah, dan kami bakal melakukan usability testing. Nah nanti kita bakal melakukan usability testing ke prototipe Figma ini gitu. Itu indikator ada kepuasan pengguna, tingkat kesalahannya, sama pemahaman dari pengguna terhadap website ini. Lanjut. Lalu buat kendala sendiri sebenarnya ada di keterbatasan waktu dari masing-masing kami dan kesusahan kami buat menentukan elemen yang tepat buat UI kami sekecil apapun itu. Buat rencananya kami bakal melakukan usability testing kira-kira 2 minggu setelah video ini dibuat gitu proses ini. Lanjut. Mungkin sekian saja progres dari kelompok kami, kelompok 11 paralel 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.